Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat PKU. Berjumpa lagi dengan saya, Ayu Hidayah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hari ini kita akan membahas ini dengan Pak Dokter. Saya kenalin dulu ya. Ini Bapak Dokter Gigi Irsyad Gani. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, Mbak Ayu sehat. Mbak Ayu juga Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih dokter di masa pandemi begini? Oh, di masa pandemi kali ini ya untuk dokter gigi itu harus ekstra berhati-hati. Betul banget. Harus hati-hati ya dok. Oke. Iya, Biar nggak lama-lama nih dokter. Kita mulai aja ya dok. iya boleh, Mbak. Podcast kali ini. Iya. Oke gini dokter. Gimana sih kesehatan gigi dan mulut itu bisa dinilai dari mananya dokter? Baik, untuk kesehatan gigi dan mulut itu tidak hanya gigi ya Mbak ya, tetapi mencakupi gusi juga, lalu keadaan mulut juga. Nah, yang pertama dari keadaan giginya. Kesehatan gigi itu dilihat dari tidak adanya gigi yang berlubang, nah, Oke. tidak ada gigi yang sakit, seperti itu. Terus untuk kesehatan gusi bisa dilihat dari yang pertama warnanya. Nah, gusi yang sehat itu biasanya warnanya adalah pink. Oke, Ya, warna pink ya. warna pink. Lalu untuk teksturnya itu seperti kulit jeruk, jadi agak ya kasar. Gitu. Oh, Ya, itu dan yang sehat kenyal. ya dokter? Iya, yang sehat. Oke, oke. Terus kenyal juga. Terus untuk warna, lalu untuk di sela-sela gigi itu lancip-lancip. Oh, Iya. kayak bentuk tajam gitu ya dok ya? Tajam, iya Iya, betul. benar. Nah, itu juga sebaliknya kalau yang nggak sehat, gigi yang nggak sehat itu biasanya warnanya merah, merah gitu kayak Oh, ya. Terus dari warna, lalu teksturnya itu malah jadi licin. oh justru yang licin itu justru yang nggak sehat ya dok? Iya. Terus sudah tidak lancip-lancip lagi Mbak Ayu untuk yang di sela-sela Sela-sela. giginya ya Mm-mm. itu biasanya membulat-bulat. Jadi Oh, kayak ya apa ya kayak mungkin bengkak-bengkak kayak oh gitu. kayak Iya. bergelembung ya dok? Iya, Gendut gitu ya? iya Gusinya gendut-gendut. gendut ya? Nah, itu Oh, seperti ya. itu. Kadang ada tuh dok yang warnanya tuh agak kehitaman. Itu jelas sudah. Oh iya, itu biasanya orang yang merokok itu Oh, juga iya, bisa iya, iya, menyebabkan iya, iya. seperti itu, Mbak Ayu. Nah, itu juga salah satu kondisi ya gusinya kurang sehat. Oh, Gitu. oke. Oke, sahabat. Begitu deh kalau untuk para perokok ya, Pak Dokter. Biasanya. Hati-hati aja ini. Next-nya dokter, kenapa gigi bisa berlubang ya dok? Dan kenapa bisa sakit kalau berlubang itu? Nah, gigi bisa berlubang itu ada beberapa faktor, Mbak. Jadi yang pertama adanya sisa-sisa makanan. Nah, Mm-mm. kita habis makan sesuatu, nah pasti itu ada yang menempel. Nah, makanan-makanan apa yang bikin gigi itu berlubang? Biasanya Heeh. itu makanan-makanan yang manis, seperti kayak Oh, coklat. coklat, permen, seperti itu. Nah, ada makanan yang menempel di situ. Nah, di dalam gigi itu, di dalam rongga mulut Mhm. ini, ada bakteri. Nah, bakteri itu suka tuh yang dengan makanan-makanan yang manis seperti Manis itu, ya. ya. Nah, itu diproses sama bakteri. Nah, menjadikan mulut itu asam. Nah, asam ini Oh. nanti yang akan merusak gigi tersebut. Nah, selain juga Oh. bakteri itu eh, menghancurkan ya, Heeh. bilangnya istilahnya kayak menghancurkan gigi. Dan jadilah berlubang ya dok. Jadilah berubah. Dan Nah, akhirnya lama-lama bikin sakit ya dokter. iya. Oke, Nah, oke. ya. Saya jelasin juga ya Mbak Yu Heeh. untuk kenapa kok bisa sampai Sakit. sakit nih. Nah, Mm-mm. gigi itu ada beberapa lapisan. Nah, Oke. bukan cuma hanya gigi gitu ya. Iya. Gigi itu ada lapisannya. Misal untuk baru lubang awal, misal titik kayak gitu. Itu ada lapisan kedua, dan ada yang ketiga. Nah, ketiga itulah yang terdapat syaraf gigi. Nah, Oh. semakin dalam gigi itu akan lebih sensitif. Iya. Ya, gitu. Jadi sensitif berlebih, nah akhirnya sakit. Lubangnya tambah dalam ya dok. Iya, Akhirnya kan tambah sakit ya. Itu mungkin yang udah iya, kena syarafnya ya dokter ya. iya Mbak. Bisa bikin Iya, pusing gitu ya. itu sudah bisa bikin pusing juga kalau sudah kena sarafnya. Oke. Oke sahabat. Makanya kita harus sama-sama menjaga
gigi ya dokter. Iya, kesehatan Biar nggak gigi sampai itu. berlubang, biar nggak sakit Iya, nih. Jadi betul. kalau ke dokter giginya itu jangan pas sakit. Nah, Ya kan dokter? iya, Jadi kalau kita merasa sudah ada lubang nih, kayaknya kecil, ya cobalah kita cek, cek iya. kontrol ke dokter gigi. Ada lubang ataupun tidak ada lubang kan lebih baik ya dokter ya? Iya, dicekkan Dicek karena dulu ya. kadang pasien itu tidak menyadari, Mbak. Iya benar, Tidak menyadari. Ini betul. gigi saya kenapa? Iya, Tiba-tiba setelah diperiksakan barulah tahu. tahu. Oh, ternyata Giginya ada lubang ya masalah. dok. Iya Iya. benar. Gitu. Oke, dan ini banyak yang nggak tahu nih dok, cara menggosok gigi yang benar. Nah, Gimana nih dokter? cara menggosok gigi yang benar ya. Ya kan Ya, dok? itu juga saya alami sendiri sebenarnya Mbak dulu sebelum masuk pendidikan kedokteran gigi itu. Iya. Nah, setelah masuk, oh ternyata ada Baru tahu ya caranya. dok. Iya, Iya ada benar. caranya. Jadi yang cara menggosok gigi yang benar. Yang pertama waktunya dulu deh. Waktu yang terbaik untuk menggosok gigi itu adalah pagi hari setelah makan ya, setelah makan pagi dan juga sebelum tidur. Nah, itu waktu terbaik sebelum tidur. Paling baik ya. Paling baik, iya. Lalu setelah itu caranya. Caranya nih dok. Caranya, yang pertama itu memegang dari sikatnya ya. Handle sikatnya itu ya Iya, dok. sikatnya itu seperti megang ballpoint seperti ini. Nah, seperti ini. Nggak boleh kayak gini. Nah tuh, biasanya kan emosi menggebu-gebu. Iya. Gini deh caranya. Nah, kadang orang mantapnya gini, biar Iya, lebih bersih. mantapnya. Nah, Oh biar benar. lebih sikat. Itu malah sebenarnya malah salah. Karena terlalu keras mungkin ya Terlalu dokter. keras. Iya, jadi lembut saja, lembut. Yang penting disikat rata ya, semua bagian gigi. Contoh bagian depan bisa disikat ke atas ke bawah, atas bawah. Jadi dari gusi ke gigi. Nah, ditarik dari gusi ke gigi. Oke. Dari gusi ke gigi ini. Iya, merah ke putih, merah ke putih. Oh ya betul gitu dokter, ya. betul. Karena gusi warnanya merah-merah pink gitu ya dok. Iya. Lalu untuk bagian belakang biasanya itu nanti diputar-putar. Nah, megangnya tetap dilihat, tetap diperhatikan. Ini ya dok. Ya. Untuk tekanannya seminimal mungkin ya. Yang penting rata. Pelan-pelan ya dokter ya. Iya, pelan-pelan. Terus lalu bagian atas, bagian bawah, semua harus bagian disikat. dalam juga ya dok. Bagian dalam juga harus disikat. Perlu ya, penting ya. Iya. Oke. Oke sahabat, begitulah kira-kira. Coba dibayangin dulu ya dok. Nah dokter, ini tadi kita kan bahas makanan sama minuman juga ya dok. Iya. Selain itu apa lagi dok? Makanan sama minuman yang bisa merusak gigi? Nah, sebenarnya makanan-makanan yang manisnya berlebihan ya, makanan-makanan manisnya berlebihan, asam. Oh, kayak yang kecut-kecut gitu ya dok? Iya nggak? Iya, kecut-kecut kayak itu asam. Asam kalau yang berlebihan itu dapat mengkikis gigi. Oh, nanti bikin ngilu ya dok ya? Bisa ya? Bikin sensitif ya? Bikin sensitif. Cuman gigi ini sebenarnya didesain sebenarnya bisa memperbaiki diri sendiri. Gitu. Oh, self cleansing dok? Iya, bisa. Self cleansing juga remineralisasi. Istilahnya kayak gitu lah. Ya begitulah istilahnya. Jadi didesain bisa untuk memperbaiki diri, tetapi karena terpapar terus-menerus itulah perbaikan itu yang mungkin sangat lambat, tetapi tetap iya, tetap dapat itu terus ya dok? Tetap dirusak terus, tetap dirusak lama-lama juga akan kalah gitu perlindungan gigi kita. Iya betul. Oke, lalu untuk potensi apa nih yang akan terjadi jika tidak menghiraukan permasalahan gigi? Potensi apa? Gini ya. Kalau kita membiarkan gigi itu terus-menerus rusak, misal awalnya lubang kecil kita biarkan, lama-lama akan ngilu. Nah, ngilu kalau terkena makanan dan minuman dingin. Nah, lama-lama ngilunya kok semakin bertambah intensitasnya. Lama-lama bisa jadi bengkak. Nah, itulah bahayanya. Kita harus mendeteksi sejak dini. Betul. Nah, untuk gini ya Mbak Yu, untuk
perawatan gigi itu semakin lama dibiarkan rusak, maka biayanya dan resikonya juga akan bertambah. Benar banget sahabat PKU. Soalnya mohon maaf nih ya dok, gigi itu kan terlihat kecil ya dan banyak yang menyepelekan, tapi mahal sahabat. Ya kan ya dokter ya? Betul sekali. Betul banget. Oh, benar. Jadi biar nggak sampai sakit ya dok, Iya, harusnya sakit, ya. iya. Jadi kan itu bisa meminimalisir kan biaya dan juga resiko. Perasaan dewe. Oke. Nah nih dokter, apa nih bahaya atau dampaknya jika tidak melakukan pemeriksaan gigi selain itu tadi dok? Selain bengkak mungkin? Iya, bahayanya ya. Mungkin ini saya jelaskan ini ya, Mbak ya. Kalau misal kita memeriksakan gigi itu lubang kecil kayak gitu, itu kan cuma perlu ditambah. Iya. Tapi kalau sudah sampai saraf, sampai saraf misal, nah itu pasien tidak bisa langsung ditambal itu, harus diberikan obat terlebih dahulu. Nah, diberikan obat terlebih dahulu, pasien harus bolak-balik. Iya benar. Lalu nanti ada lagi kalau semakin lebih dalam lubangnya itu nanti perlu dilakukan perawatan saluran akar. Nah, nanti itu dibersihkan lagi dalamnya, akan lebih memakan waktu lagi. Terus mungkin kalau sudah tinggal tunggaknya tinggal tunggaknya ya. Nah, itu perlu dicabut ya, dok. Iya, dan cabut pun sebenarnya tidak menyelesaikan masalah itu. Betul. Iya. Setelah itu akan ada masalah lagi ya, dokter. 2-3 tahun mungkin akan jadi masalah karena gigi yang kosong itu nantinya akan diisi oleh gigi-gigi sebelahnya, bergeser. Sahabat, betul. Jadi nanti tuh kalau misal ada yang dicabut, nanti kanan kirinya itu bisa bergeser giginya. Ikutan geser ya dokter. Jadi bukan masalah selesai begitu saja ketika gigi sudah dicabut ya dok. Lambat laun tuh pasti akan ada perubahan ya dok. Nanti yang di atas atau yang di bawahnya mungkin itu bisa turun ya dok ya? Iya. Atau bisa naik ya? Yang iya. Lawannya itu lawannya akan turun. Itu ya benar banget sahabat. Betul. Nah nih dokter, lalu apa nih pentingnya melakukan pemeriksaan gigi dan mulut nih dokter? Biar sahabat pada mengerti nih ya. Ya pentingnya ya seperti yang saya katakan tadi, untuk mendeteksi keadaan kesehatan gigi sedini mungkin ya. Kalau sejak dini itu ya minimal kontrol, konsultasi lah. Nah, konsultasi, nah itu akan pasien juga akan lebih aware ya terhadap kesehatan gigi. Nanti kan betul, dok. Kalau di RSC Singkil ini Mbak, kalau untuk orang yang pertama kali untuk datang ke dokter gigi ya, pertama di sini ya, itu diperiksa dulu semuanya. Nah, absen gigi ya dok. Absen gigi. Ini kenapa nih? Iya benar. Kenapa nih? Nah, jadi nanti tanyakan aja ke dokternya. Ada apa? Masalah apa dok di gigi saya? Oh iya betul. Diperiksa semua dulu. Iya benar. Itulah pentingnya ya dokter. Jadi nggak harus menunggu sakit kita baru ke dokter gigi sahabat. Bisa aja kita mau check up nih. Kira-kira ada masalah apa sebelum merasakan sakit ya dok? Iya. Soalnya nanti kalau sakit bisa bolak-balik ya dokter. Iya. Bisa lebih dari 2-3 kali sahabat harus bolak-balik ke rumah sakit. Oke nih dok, ini pertanyaan terakhir nih dokter. Kapan seseorang harus melakukan pemeriksaan gigi nih dok? Baiknya kalau ini ya balita sudah mulai tumbuh giginya. Oh ya. Terus setelah itu 6 bulan sekali. Minimal itu dari itu anjuran dari WHO sih. Dari WHO ya dok. Check up-nya tuh 6 bulan sekali ya dok. 6 bulan sekali. Karena proses kerusakan gigi atau lubang itu kan memerlukan waktu ya, nggak seketika itu. Iya betul. Jadi baiknya 6 bulan sekali biar tetap terkontrol lah. Oke, baik, betul. Dan ini mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya nih dok. Banyak orang-orang yang kurang mengerti pertumbuhan gigi dari anak ke dewasa dokter. Kadang kan orang mintanya ini udah goyang nih dokter, harus dicabut nih. Padahal kalau kita lihat itu usianya belum usia indikasi untuk dicabut ya dokter. Iya. Gimana tuh dokter? Dari usia berapa? Jadi ada kriteria usia-usianya ya. Kalau untuk anak-anak itu biasanya kan
usia mulai tumbuh itu 6 bulan ya. 6 bulan itu Rata-rata. pertama kali tumbuh Iya, gigi 6 anak ya, bulan. Dok? Tumbuh gigi, biasanya gigi depan. Iya, betul. Nah, sampai nanti gigi dewasa pertama kali tumbuh itu sekitar usia 6 tahun. 6 Ya, tahun. 6 tahun. Nah, jadi Oke. ada kriteria sih sebenarnya. Kalau gigi depan itu nanti copotnya usia 6 tahun, lalu tapi ke belakang ada 7 tahun, 8 tahun kayak gitu. Mengikuti ya, Dok Ya, ya. mengikuti. Iya, soalnya banyak banget nih yang kayak pasien itu mungkin kurang mengerti ya, Dok. Jadi Iya. maunya itu dokter ini dicabut aja, kan ini udah begini, padahal usianya belum ya. Itu Iya. coba Dok minta penjelasannya gimana kalau gigi itu terpaksa harus dicabut, padahal usianya masih lama. Masih lama ya. Iya. Ya. Jadi, akan ada sebab apa gitu, dokter? Ya, baik. Apabila gigi itu patah atau dicabut sebelum waktunya, itu akan mengganggu perkembangan gigi permanen berikutnya. Oh. Iya, jadi gigi permanen itu bisa tumbuh atau gigi dewasa lah bilangnya, gigi dewasa yang akan tumbuh itu memerlukan rangsangan dari gigi anak sebelumnya. Oh, kayak gitu. oke. Jadi kalau itu dicabut lebih cepat, itu biasanya akan mengganggu gitu. Dan akan tumbuhnya lebih lama nggak sih, Dok? Iya, si gigi dewasanya ini betul. Lebih lama ya? Ya, akan lebih lama. Dan apabila juga Mbak, kalau gigi itu tidak copot-copot ya, tidak copot-copot pada waktunya sudah harus dilepas nih. Harus lepas nih. Nah, dikhawatirkan nanti tumbuhnya gigi dewasa itu akan ya ada yang gingsul, ada yang posisinya miring. Sundulan itu. Ya, dokter? Sundulan Iya. ya. Oh, oke. Ya, begitulah sahabat PKU. Sedikit pertanyaan ya, Dok. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat nih untuk kita semua. Oke, baiklah. Ini kayaknya lumayan banyak pertanyaan nih, dokter. Oh iya. Ya, lumayan ini. Gimana, Dok? Kita bacain aja ya dari yang pertama aja. Coba boleh. kita baca. Dari atas. Yang dari atas aja. Dari Gana Kanzi, Oke, ini dokter. Di masyarakat, desa-desa kadang nggak mau ke dokter gigi. Dan saat sakit gigi, mending milih kumur-kumur pakai air garam. Apa itu memang ada efeknya? Karena ngerasa pada sembuh gitu, dokter. Monggo, dokter. Iya, itu sebenarnya juga ada efeknya ya Mbak sebenarnya. Ada efeknya. Cuman mengurangi rasa ini aja sih, rasa sakit seperti itu. Dan itu sementara ya, Dok? Sementara gitu. Jadi untuk penyebabnya itu sebenarnya harus dihilangkan. Nah, misal gigi berlubang ya ditambal, gigi tinggal tunggak ya harus dicabut. Kalau itu tidak dilakukan perawatan ya nanti kambuh lagi. Dan nggak semua ini minum air garam juga agak mending ngefek gitu. Cuman biasanya akan ada sensasi mendingan saja sih. Dan itu sementara ya, Dok, nggak bisa itu sebagai penyembuh ya, dokter ya. Ya begitu nih. Siapa ya namanya tadi, Gana Kanzi ya. Begitu kira-kira. Jadi harus diobatin dulu nih si sakitnya ini ya, Dok. Sumbernya. Jadi kalau untuk sekedar kumur-kumur itu benar sih ya, Dok ya. Cuman hanya sementara dan itu lumayan ngefek sih ya, Dok. Untuk rasa sakitnya ya. Begitu ya, Mbak Gana. Oke, next-nya dari Dokter Zahra. Oke nih, dokter mau nanya nih. Berbagi tips dan trik dong, Dok, untuk sikat gigi pada anak-anak. Mulai usia berapa dan pakai pasta yang seperti apa? Untuk anak-anak ya biasanya itu kan ada sikat khusus yang di tangan itu. Finger itu ya, Dok ya? Finger. Nah, itu bisa digunakan itu tanpa menggunakan pasta mungkin kalau buat ini ya. Baby ya, Dok? Baby baru tumbuh kayak gitu. Nanti setelah 1 tahun, biasanya 1 tahun. 1 tahun sih, Dok, biasanya. 1 tahun itu diajari cara menyikat gigi. Diajarinya caranya dengan ikut aja gitu. Betul. Jadi kita menggosok gigi ikut seperti itu. ngintil. Nah, dia di situ ikut di wastafel, dudukin aja di wastafel betul. atau di kamar mandi misal. Ya udah ikut, ayo
Nah, nanti setelah itu kita kasih reward kalau dia mau. Oke. Iya, kasih reward apa, misal ucapan terima kasih atau kasih jempol. Oh iya iya Simpel benar. aja. Jadi kan Kasih, semangat ya dokter ya. iya, Iya benar kasih benar. jempol. Nah, jempol dari bapak ibunya, neneknya gitu. Dia senang kayak Senang gitu. ya. Iya, Jadi kalau ikutan rajin ya dok ya. iya ikutan. Iya betul. Oke. Dan rutin, dilakukan rutin. Rutin ya. Kebiasaan itu akan membawanya nanti di waktu dewasa. Cuman kadang ada aja nih dok, udah dilakukan begitu ya, kita gosok gigi dan dia diikutin, Ya. ada aja polanya dia yang nggak mau gitu loh dok. Jadi kayak tetap menolak padahal udah kita ajak nih dok. Itu Iya. gimana ya dok? Enaknya bagaimana nih? Ya kalau itu tetap harus ini ya, harus tetap dibujuk, Oh, dirayu-rayu dilatih terus ya iya. dok ya? Iya, nanti anak-anak juga mau kan. Anak itu ini ya ngikutin pola orang tua ya, Betul. kebiasaan Itu orang setuju, tua yang itu ya. setuju. Betul, betul, betul. Lama-lama juga ini ya Kayaknya, pasti. oh oke nih, gitu ya dok ya? Iya. Iya, iya, iya. Oke, begitu dokter Zahra kira-kira ya dok, Iya. jawaban dari dokter Irsyad. Semoga memuaskan ya dokter dan bisa dicoba ke anak-anak kecil. Oke, nextnya dokter ini dari dokter Arif Darmawan. Kualitas gigi pada geriatri ternyata signifikan berbanding lurus dengan kualitas hidup dan harapan hidup. Bagaimana optimalisasi perawatan gigi palsu pada geriatri, dokter? Iya. Untuk gigi palsu itu kan fungsinya banyak ya, membantu seperti kayak pola pengunyahannya. Nah, pola pengunyahan itu akan berpengaruh terhadap pencernaannya, Iya. kayak seperti itu sih. Jadi memang untuk pembuatan gigi tiruan itu sangat dianjurkan ya. Betul. Ya. Selain untuk fungsi bicara akan lebih memperjelas bicara kita. Kalau untuk pasien geriatri, kalau biasanya sudah tidak ada giginya, cara bicaranya juga akan kurang jelas. Iya, betul, Nah, betul, betul, Dok. kurang jelas. Itu juga akan berpengaruh terhadap ini kepercayaan diri ya. Oh, Ya, pede enggak nih ya, pede dokter ya? enggak, ya. Terus setelah itu terhadap pencernaan juga berpengaruh gitu. Membantu mengunyah mungkin ya, Dok Iya, ya? membantu mengunyah. Membantu Jadi pengunyah pencernaannya ya. juga Iya. lebih bagus kan kalau sudah makanan itu masuknya sudah halus terlebih dahulu. Iya. Betul, begitu Dokter Arif kira-kira jawaban dari Dokter Irsyad ya. Semoga bisa ini ya Dok, diterima ya jawaban kita ya Dok. Oke, ini next dari DNR. Kalau untuk anak usia 4 tahun, gigi bolong perlu dicabut atau gimana ya dok? Apa menunggu gigi tanggal sendiri? Iya, untuk 4 tahun itu biasanya ini ya, untuk gigi dewasa belum waktunya tumbuh ya. Betul. Belum waktunya tumbuh. Jadi dilihat dulu kondisi giginya seperti apa, bisa dipertahankan apa tidak. Kalau sebisa mungkin dipertahankan, ya dipertahankan. Tapi kalau memang ya sudah tinggal akar dan tunggak dan itu memang sakit, ya mau nggak mau juga harus dicabut. Dicabut ya dok. Cuman ya itu tadi yang pernah kita bahas tadi, resikonya kalau misalnya harus dicabut pun nunggunya lama ya dokter ya. Iya, biasanya gitu ya. Jadi harus sabar ya dokter. Kalau misalnya gigi dewasanya belum tumbuh nih. Ya, pastikan makanya diperiksakan saja Iya, gitu betul. untuk memastikan kan, oh ini ya sudah nggak apa-apa. Iya. Oh, ini harus dirawat apa gitu ya. Iya betul. Dan yang penting anaknya kooperatif ya dok ya. Iya, anaknya pastikan mau kooperatif ya. Jangan dipaksa, kasihan kan ya dok usia 4 tahun. Kita nggak boleh nih memaksakan kehendak sebagai orang tua ya dok. Iya, makanya pengenalan sedini mungkin ke dokter gigi itu penting. Benar, penting banget, benar. Ya, sekedar main ke tempat dokter gigi, pengenalan aja, pengenalan sama dokternya, pengenalan sama alat. Oh ini kacang buat ya. Oh ini ya cuma dibuka ya. Iya. Jadi nggak takut ya dok. Iya benar. Kesana lagi. Dia udah happy nih, udah siap nih, gitu. Begitu kira-kira Mas, itu Mas atau Mbak ya tadi DNR ya. Oke, nextnya dari Afri. Dokter, saya mau bertanya, saya mempunyai gigi palsu di depan. Gigi palsu crown ini warnanya sangat beda sekali dengan gigi asli, dok.
dan sangat tidak nyaman. Saya ingin mengganti warna agar sama dengan gigi asli. Gimana ya, dokter? Bisa, sebenarnya bisa dilakukan itu. Nanti kan dilihat ya bentuk atau bahan yang digunakan itu apa. Nah, nanti Oh, ya, ya. disesuaikan Ya, oke. apakah itu nanti cocok apa enggak dengan pasien. Nah, sebenarnya untuk pembuatan gigi tiruan itu ada apa ya? Beberapa jenis ya, Panduan Dok? panduan warnanya juga. Panduan, betul. Jadi nanti disesuaikan sama giginya. Ya, Iya. bisa jadi dulu waktu bikin Mbak siapa tadi? Mbak Afri. Mbak Afri itu Ya. waktu bikin itu sewarna dengan gigi. Nah, tapi lama-kelamaan kena Nah, noda-noda nah, teh, kopi, nah. atau makanan-makanan yang Nasi nasi Padang, ya kan, padang, ya, dokter, yang seperti itu. berbau-bau minyak semur gitu. Nah, itu bisa lama-kelamaan akan merubah warna gigi. Bisa ya, Dok, Apalagi ya? gigi palsu atau mungkin bahannya akrilik atau apa itu akan lebih cepat. Oh, oke, oke, Iya, oke, oke. ada grade-grade-nya lah untuk bahan-bahan Oke. itu gitu. Oke, jadi mungkin bisa diganti ya, dokter, kalau misalnya ini Iya, kalau misal Mbak Afri pengen ini ya, Bu Afri pengen diganti biar warnanya senada dengan gigi yang sekarang ya, Dok, ya? iya. Bisa Ibu. Begitu jawabannya ya, dokter, Iya. ya. Oke, ini next-nya dari Bu Titin. Oke. Dokter, untuk mengatasi gigi yang sudah tidak bisa ditambal namun belum dicabut dan tidak ada keluhan, itu gimana ya, Dok? Untuk mengatasi gigi yang sudah tidak bisa ditambal. Tapi Berarti harus belum mau cabut. dicabut mungkin, Belum Dok. ya, cabut. Iya, gimana, dokter? Dimantapkan hatinya berarti ya. Benar, Dok, Harus benar. dimantapkan Benar. hatinya. Perlu diketahui juga ya, mungkin cari-cari info. Kenapa kalau gigi itu nggak dicabut bagaimana Nah, gitu. efeknya akan apa Efeknya nih ya, Dok, nanti ya? bisa bengkak, bisa ada ya ini nggak nakut-nakutin ya, tapi Iya, betul. bisa ada nanahnya kayak gitu. Nanti sakitnya itu berulang-ulang biasanya seperti itu. Oh, begitu nih Bu Titin kira-kira ya. Jadi Iya. dimantapkan dulu hatinya ya, Dok. Dimantapkan ya. Ikhlas atau enggak? Diikhlaskan Iya, kalau sudah ya. betul. Padahal ikhtiarnya adalah mencabut gigi itu membuang penyakit ya, Dok. Iya, betul. Gitu. Begitu Ibu Titin jawabannya. Oke, next-nya dokter dari Saiful Jamil. Oke, Saiful Jamil. Dokter, saya sering sariawan. Apakah ada pengaruhnya dari kondisi kesehatan gigi saya? Mohon solusinya. Nah, sariawannya itu satu tempat atau beda tempat itu ada ininya sendiri. Oke. Iya, bisa jadi karena kondisi giginya yang malposisi atau giginya itu tidak rapi. Oke, Nah, berjejal, Dok. berjejal. Nah, itu akan menyebabkan juga seringnya tergigit. Nah, seringnya tergigit itu akan timbulnya sariawan. Ya, bisa jadi karena mungkin lagi banyak pikiran. Nah, itu juga stres bisa. ya, dokter. Juga bisa. Mungkin kurang piknik, dokter, karena pandemi kan tidak boleh kemana-mana ya ini. Iya, PPKM. PPKM betul ya, banget. Di rumah saja ya. Ya, jadi ya untuk memastikannya kan dokter harus memeriksa ini ya, harus menanyai lebih lanjut, menggali lebih dalam kenapa ini sariawan. Iya, betul. Dan sesering apa ya, dokter? Iya, sesering apa juga. Iya, betul. Waktu itu kita pernah menangani pasien yang ada di sini, dokter. Iya. Jadi mbaknya ini sering sariawan setelah dia pasang behel yang, mohon maaf ya, dia pasang behelnya di tukang gigi, Dok. Setelah dilepas, sampai sekarang masih sering sariawan. Bisa jadi mungkin karena alat dan bahan behel yang dipakai sama tukang gigi itu nggak sama kayak yang dokter pakai ya, dokter ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin giginya jadi lebih posisinya berubah, jadi semakin gampang untuk tergigit bagian bibir. Iya, betul. Kan lebih seringnya sariawan. Oh, begitu kira-kira. Tadi siapa namanya ya? Saya lupa. Yang ngasih pertanyaan. Oh ya, Saiful Jamil, Bapak Saiful Jamil. Begitu kira-kira jawabannya ya, dokter ya? Iya. Oke, next-nya ini dari Pak Ahmad. Dokter, untuk anak 1 tahun yang belum bisa berkumur, perlu dipakai pasta gigi atau enggak ya? Iya. Biasanya pilihkan ini ya, untuk anak-anak itu bisa dipilihkan pasta gigi yang memang buat anak. Banyak di pasaran-pasaran banyak sih. Ya, untuk itu yang kandungan mungkin akan lebih ringan daripada untuk
dewasa gitu, yang kandungan deterjennya itu Oh iya lebih iya iya iya, sedikit. betul Nah, betul betul. kalau biasanya ya diajari menggunakan pasta giginya sedikit aja ya, diajari untuk ya diminum sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok, Iya. kayaknya masih aman ya dok ya. Mas ya. Oke oke. Terus ada nih dok, jadi kayak odolnya tuh odol anak nih, tapi Iya. harganya lumayan nih, di atas 30.000. Nah, iya. Itu sebenarnya sama nggak sih dok kualitasnya dengan odol-odol yang dijual di umum nih di pasaran yang kayak maaf nih ya kayak Kodomo, Pepsodent, itu sama nggak dok kualitasnya? Untuk itu ini ya Mbak ya, tergantung kandungannya ya. Saya kurang paham Oh, itu merek apa gitu kan, dan kandungannya itu apa gitu, itu baik apa enggak gitu oh kan, ya ya harus ya. dilihat terlebih Iya betul dahulu betul. ya. Tapi sejauh ini sebenarnya nggak apa-apa ya dok, Enggak aman apa-apa ya. ya. Oke oke. Oke begitu sahabat PKU ya. Ya. Kira-kira ini kita cut dulu sebentar ya dokter. Iya. Oke sahabat, kita ada yang mau lewat dulu nih, intermezzo yang mau lewat nih. Dulu sebentar ya dokter. Iya. Oke sahabat, kita ada yang mau lewat dulu nih, intermezzo yang mau lewat nih. Oke sahabat.
Oke, assalamualaikum sahabat PKU, kembali lagi nih kita setelah iklannya lewat ya dok ya. Gimana? Kita mau lanjut pertanyaan dokter? Siap. Siap. Oke. Apa Ini pertanyaan tinggal, Mbak? ada sekitar 4 nih dokter. Masih banyak. Ya, siap. Oke. Ini dari Bapak Iwan Hermawan. Oke. Ini bagaimana dok cara perawatan karang gigi? Karang gigi, perawatan karang gigi ya. Yes. Untuk perawatan karang gigi itu harus dilakukan scaling, namanya scaling, pembersihan karang gigi. Nah, Oke. biasanya itu dilakukan setiap 6 bulan sekali ya minimal. Oh iya 6 iya bulan iya. sekali itu dilakukan pembersihan karang gigi. Karang gigi itu bisa terbentuk dari sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Iya Nah, iya. itu bisa menyebabkan. Mungkin habis makan malamnya nggak gosok gigi ya dok, Ya, jadi lebih numpuk nih ya dokter ya. Numpuk, lama-lama jadi karang, Nah, meras lah. Nah, itu nanti gitu. kalau nggak dibersihkan jadi masalah lagi seperti bau mulut. Nah tuh, bau Selain mulut. bau mulut itu juga kesehatan giginya, misal bisa menyebabkan gigi goyang. Nah tuh. Terus gusinya turun, gusinya bengkak, menyebabkan yang tadi Iya. gusi tidak sehat itu. Nah, itu Oh, itu karena karang ya dari dokter ya? karang, ya. Biasanya Bisa dari ya. karang. Ya. Begitu Bapak Iwan Hermawan, jadi harus menjaga ininya juga nih, karang giginya kayaknya kalau udah banyak langsung aja ya dok. Iya. Langsung aja ke kita ya, di kita. Di klinik PKU Betul. ada 3 dokter ya. Bener banget, Dari ada pagi 3 dokter. Ada yang sampai pagi sore. sampai yang sore. Ada, monggo silakan boleh milih yang mana aja ya dok. Oke, nextnya ya dokter. Oh ini sambungan yang tadi kayaknya dok dari Mbak Afri nih dokter. Kalau bisa gigi crown diganti warna, apakah gigi yang palsu itu dicabut dan diganti warna yang baru? Atau gigi palsunya ini disesuaikan dengan warna yang gigi aslinya aja? Untuk Terima kasih. gigi palsu crown itu biasanya tetap diganti ya untuk giginya. Ya. Jadi crownnya itu nanti diambil terlebih dahulu, baru dilakukan penggantian dengan bahan yang beda ya dok ya? Bisa bahan yang beda atau bisa dengan bahan yang sama. Tapi warnanya otomatis menyesuaikan warnanya nanti gigi yang disesuaikan lagi. sekarang ya dok ya berarti ya? Betul. Tapi kalau untuk gigi palsu yang biasanya ini apa ya, bahannya akrilik. Akrilik, nah, iya. akrilik itu kadang bisa di servis lah. Diperbaiki lagi ya dok ya? Lagi kadang. Betul. Nah, tergantung juga kondisinya seperti apa sih. Iya betul. Nah itu kalau gigi palsu itu kan banyak ya dok. Ini buat sama-sama info dan pengetahuan aja nih dok. Iya. Sekarang kalau zaman sekarang itu kan nggak harus yang pakai kawat ya dok. Untuk gigi palsu. Yang lepas pasang. Iya. Lepas pasang itu ada juga bahannya Valplas. Itu itu lebih lembut dan juga biasanya tidak memerlukan kawat. Iya betul. Zaman sekarang begitu ya dok ya. Iya, banyak pilihan. Benar. Nggak kayak dulu kan. Kalau dulu itu udah pasti pakai kawat ya dok ya. Platnya ya. Pasti pakai kawat yang dulu. Terus ya sekarang macam-macam, ada juga yang jenis implan kayak gitu yang dimasukkan. Iya. Macam-macam deh. Kalau implan itu kan lebih kayak bener-bener istilah Jawanya nih plek-ketiplek kayak gigi asli ya dok? Gigi asli. Iya, jadi lumayan sih harganya. Harus melakukan pembedahan jauh-jauh. Iya betul. Yang hemat di kantong itu Valplas tadi ya dok ya? Iya, Valplas, akrilik. Akrilik ya? Iya. Itu info aja sih ya dok. Untuk sahabat PKU barangkali ada yang mau nanya nih. Kadang kalau periksa itu nanya, dokter bikin gigi palsu dong. Kadang kan begitu ya dok ya di poli ya. Banyak yang nanya kayak gitu ya. Oke, ini sekedar info aja ya. Begitu Mbak Afri atau Bu Arfi? Bu Afri, monggo jawabannya. Ini next lagi dokter. Kembali lagi nih dari Bapak Iwan Hermawan. Bagaimana cara mengembalikan kekuatan gigi? Oke, kekuatan gigi. Karena sekarang untuk makan yang keras-keras seperti marning, dokter tahu marning nggak ya? Tahu. Oke. Sudah tidak kuat lagi. Makasih dokter, gitu. Berarti gini ya, untuk faktor usia sebenarnya juga berpengaruh pada kekuatan gigi ya. Makin usia bertambah maka komposisi tulang juga akan semakin berkurang ya. Kekuatannya ya dok ya? Kekuatannya akan berkurang. Nah,
apabila kesehatan gigi itu tidak dijaga sejak dini, nah proses itu akan berkurangnya kekuatan itu akan semakin cepat. Nah, contoh tadi karang gigi dibiarkan lama, nanti lama-lama akan merusak jaringan pendukung gigi atau tulang yang ada di bawah gigi. Nah, itu lama-lama juga akan menyebabkan gigi itu goyang. Nah, gigi goyang kan nggak kuat itu. Iya, betul. Gitu. Ya, solusinya ya pertama dibersihkan terlebih dahulu karang giginya, terus nanti proses dilihat, diobservasi ini perlu dilakukan perawatan apa. Misal kalau gigi goyang bisa dilakukan splinting atau diikat ya, splinting ya. Cuman itu kalau itu berarti ke spesialis ya dokter ya? Untuk splintingnya itu? Splinting sini bisa. Bisa? Iya, oh, oke. Ini info juga nih sahabat. Jadi kalau di sini juga bisa ya dok ya? Iya. Cuman kayaknya harus janjian dulu ya dok? Iya, janjian dulu. Kalau misalnya mau menguatkan gigi dengan splinting itu, jadi splinting itu gini, ada kawat yang muter ke sela-sela gigi ya dok? Iya, nanti ada bahan, ini kan bahan kedokteran gigi ada beberapa macam sih, nanti di apa ya? Kayak di apa ya dok? Iya, kayak di tali, kayak di pagar. Tapi bukan kawat gigi ya, jadi beda lagi ya dok. Antara bracket atau behel yang kita sebut behel itu kan sebenarnya namanya bracket. Cuman kalau yang splinting ini beda ya dok, beda gitu. Bisa sambil searching mungkin ya dokter di rumah barangkali kepo ini apa nih splinting ya, kayaknya baru nih. Itu biasanya bisa digunakan kalau orang yang habis jatuh kecelakaan gitu, bisa nggak sih dok ya? Bisa, iya. Bisa ya? Iya bisa Mbak. Bisa. Tapi kan dilihat dulu ya, mungkin perlu Iya. Perlu penunjang lainnya ya dok? Penunjang lainnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau memungkinkan itu splinting. Oh. Betul. Harapkan akan kembali. Mau apa sih seperti semula. Begitu infonya kira-kira Bapak Iwan. Mungkin untuk yang sahabat yang lain juga nih, barangkali nanti habis amit-amit nih ya, habis jatuh atau apa, terus tahu-tahu kan biasanya begitu ya dok, habis terjadi accident gitu, giginya goyang, terus paginya dicabut, kayaknya jangan ya dok, eman-eman ya. Dilihat dulu ya. Iya, dilihat dulu, periksa dulu ke dokter, monggo. Nanti dilihat barangkali bisa di splinting ya dok, masih bisa diselamatkan giginya. Betul, oke. Next-nya ya dokter, ini dari Adenia ya? Adenia. Boleh bertanya, untuk anak usia 9 tahun dengan kondisi gigi geraham berlubang, apakah boleh dicabut? Gigi geraham. 9 tahun. Gigi geraham 9 tahun. Nah, dilihat dulu ini gigi geraham masih gigi anak atau gigi dewasa. Karena gigi anak juga ada gigi gerahamnya kan. Ya. Betul. Dilihat dulu. Nah, tapi kalau untuk gigi dewasa sebenarnya untuk gigi belakangnya itu ada usia pertama kali tumbuh sebenarnya 6 sampai 7 tahun. Oh iya. 6 sampai 7 tahun. Nah, kalau itu untuk gigi sudah dewasa ya sebaiknya dirawat ya. Sebaiknya dirawat kecuali kalau memang kondisi-kondisi tertentu yang ya harus dicabut ya dok. Ya mau nggak mau ya. Iya. Padahal sayang banget ya, sayang masih banget, karena kecil itu masih 9 tahun ya. Dia harus dilihat dulu itu gigi asli, gigi dewasa atau gigi anak ya? Ya, itu sih. Begitu Ibu Adenia. Jadi mungkin ini saran aja sekalian, mumpung masih ini ya, jadi harusnya dilihat dari awal-awal ini ya dok, ketika gigi anaknya tumbuh, dijaga ya dok, dijaga. Biar nggak sampai berlubang, kasihan ya dok kalau sakit gitu kan. Mesti nangis tuh anak-anak segitu. Anak kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ngomong, ini gigi saya sakit, nggak bisa. Iya, maksudnya paling bisa komplain ke mamahnya kan, mah ini sakit nih giginya. Padahal nggak menjaga makannya begitu. Ibu Adenia, semoga bisa ini ya dok, bisa menjawab pertanyaan, terpuaskan dengan jawaban Dokter Irsyad. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi atau sudah ini? Oh oke dokter, ini ada yang tanya nih dok, ini via WA ya dokter? Iya betul. Dokter, apa saja yang harus dilakukan untuk perawatan gigi secara mandiri di rumah? Perawatan secara mandiri di rumah ya tadi pola menyikat gigi ya. Pola menyikat gigi dijaga,
waktunya itu dijaga, waktu yang tepat. Nah, setelah makan itu juga perlu menunggu sebenarnya, Mas. Oh, nggak langsung ya, Iya, Dok? Nggak langsung ya? nggak langsung setelah makan itu langsung Gosok gigi gosok gitu ya? gigi, karena setelah makan itu kondisi mulut itu sebenarnya jadi asam. Nah, kalau Hmm. kita gosok tuh, Mm-mm. gosok nanti lama-lama akan terkikis Kikis juga. ya, Dok? Iya, lebih cepat untuk Oh, terkikisnya. oke, oke, oke. Terkikis nanti giginya akan jadi lebih tipis dan akan lebih sensitif Iya, betul, betul. terhadap minuman manis kayak Oh, gitu. makanya banyak yang ngeluh, padahal gigi saya nggak berlubang, tapi kok eh, Ngilu ya? ngilu. Iya, ya bisa jadi karena itu. Terus tadi cara menyingkat giginya yang tidak benar. Cara menyikat gigi yang tidak benar dengan kekuatan sekuat Iya, tenaga, betul. tujuannya mungkin mengiranya dengan sekuat tenaga itu lebih bersih. Iya, Nah, ternyata akan menyebabkan masalah lain ya, Dok? masalah lain, abrasif. Nah, betul, Nah, operasi itu gigi. biasanya di ini ya, biasanya di Bagian dekat gigi. bagian gusinya, di antara Nah, gusi dan gigi itu. Nah, di tengah-tengah situ nanti ada kayak cekungan. Nah, itu lubang kecil ya, Dok? ya cekungan Mm-mm. gitu. Nah, itu biasanya nanti kalau minum dingin-dingin, nah itu akan ngilu. Ngilu banget nih ya, Dok. Celeng gitu deh rasanya. Iya, itu karena kan cara menyikat giginya yang Terlalu kurang benar. itu ya, Dok, terlalu kuat ya. Iya, Terlalu kuat jadinya bikin ini abrasi ya, Dok. Iya. Jadi gini ya, Dok, posisinya di sini ya, Dok. Iya. Jika diperumpamakan kalau ini adalah gusi dan ini kuku, Iya. maaf ini gigi, ini nanti di sini ya, Dok, Iya. abrasinya ya, Dok. Ada cekungan di sini. Kayak cekungan gitu ya, Dok. Iya. Gitu sahabat kira-kira ya. Ada lagi nih dokter pertanyaannya. Bentar, coba. Dokter, bagaimana cara menghilangkan gigi kuning pada anak-anak? Gigi kuning pada Apa bisa anak-anak. hilang dengan sikat gigi katanya? Nah, gigi kuningnya itu gara-gara berlubang. Biasanya ada yang gigis juga tuh, gigis juga. Nah, kalau gigi berlubang, makanan juga masuk ke situ, ya lama-lama juga gigi menguning kan. Iya, Ya, betul. kalau untuk anak-anak, ya karena mungkin masih gigi desidui, ya bisa kita observasi terlebih dahulu. Tapi kalau itu mempengaruhi penampilan, misal anak artis misalnya, anak artis, ya kita itu kan harus menjaga banget ya. Iya, penampilan estetik ya, Dok, gitu ya. estetiknya. Estetik ya. Bisa dilakukan pelapisan bisa ditambal ataupun dikasih jaket lah gitu kan. Dikasih jaket yang pelapisan gitu. Jadi kayak dilapisin tambalan ya, Dok? Iya. Itu ya giginya ya. Ya, Oke, pastikan giginya juga sudah sehat terlebih dahulu. Iya, betul. Oke, begitu pertanyaannya tadi. Ada tambahan lagi, dokter. Dari Mbak Kusuma Wardani nih. Assalamualaikum, dokter. Maaf mau tanya. Pasta gigi anak aman nggak sih kalau ketelan? Karena anak-anak kan belum bisa meludah. Terima kasih. Ya, itu juga. Itu tadi yang kita bahas ya, Dok? Iya, itu, anak saya juga. Oh iya, oke. Caranya masih ditelan ya, diajari iya, untuk benar. berkumur juga masih susah. Jadi ini, insya Allah masih aman. Kalau ini pasta gigi yang digunakan itu khusus untuk anak-anak dan juga porsinya jangan berlebihan. Betul. Nah, dikit aja di ujung aja. Iya. Jadi kayak yang penting si anak itu merasakan ya, Dok. Ini rasanya pasta gigi nih, begini. Betul. Gitu ya. Soalnya barangkali nanti ada yang mual, mungkin ya, Dok, karena nggak cocok sama aromanya ya. Kalau udah kayak gitu mungkin harus dihentikan. Iya, betul. Jadi selama ini insya Allah nggak apa-apa. Aman ya, aman kira-kira begitu. Karena udah didesain kan untuk pasta iya, gigi anak. Betul. Deterjennya pun juga nggak ada kayaknya ya, Dok. Oke, begitu Mbak Kusuma Wardani. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya, Dok. Dari tadi kita sudah ngobrol nih, sedikit info aja. Kira-kira gitu, Dok. Isi podcast kita hari ini. Iya. Semoga nanti kita bisa next ketemu lagi dengan semoga ya. Iya, dengan ini ya, Dok, dengan topik yang beda ya, podcast yang beda ya. Gitu kira-kira para sahabat. Ini ada sedikit iklan nih, boleh ya, Dok? Oke. Jika sahabat membutuhkan informasi, silakan hubungi hotline kami di
0283 344 8131 itu aktif 24 jam ya sahabat ya. Dan jangan lupa nih, kita punya sosmed nih dokter. Oh iya ada. Sosmednya RSIPK Muhammadiyah itu ada Instagram, Facebook, ada YouTube channel juga. Lengkap ya. Iya lengkap. Di follow aja ya sahabat ya. Itu banyak info-info di situ dok. Barangkali nanti masalah imunisasi bulan ini tanggal berapa mungkin. Ada masalah vaksin, ada tentang kesehatan gigi ataupun jantung itu ada dok di Instagram, di Facebook ada semua. Jadi monggo untuk para sahabat di follow, di subscribe lah ya bahasanya sini kalau Like YouTube and channelnya ya. subscribe. Iya di subscribe. Terus ini ada lagi dokter. Jadi kita sudah mulai pendaftaran online ya, pendaftaran bisa online. online ya di Bisa sini? online. Jadi download di App Store, App Store. atau Apple App gitu ya. Ya. Get RSI Singkil. Get RSI Singkil Iya. carinya. Iya, Oh, Get-nya iya. itu tulisannya G A T E. Oke. Get. Iya. RSI Singkil. Coba download ya. Iya, download aja di Play Store kita semua ya. Itu di situ bisa ada ketersediaan ruangan, informasi antrian poliklinik, mungkin butuh info apa ada di situ semua dokter. Jadi misal ada yang kosong nggak ya nih ruangannya, Ya. atau poliklinik gigi buka jam berapa ya, atau poli Ada di jantung semua di situ? ada dokter di situ. Poli jantung buka jam berapa, poli dalam buka jam berapa, ada di situ dokter. Lengkap ya. Iya, Bagus. betul. Memudahkan pasien. Iya, jadwal praktek dokternya juga ada di situ dok. Jadi tinggal cek-cek aja di Get RSI Singkil. Get Ini ada juga RSI nih Singkil. kalau nunggu obat kan lama ya dok. Ya. Karena antrian obat itu kan semua poli finishnya di apotek ya dok. Iya, Jadi kan betul. nunggunya lama ya. Ini barangkali banyak, mohon maaf banyak sahabat-sahabat yang kadang merasa komplain karena lama. Ya mohon dimaklumi karena itu kan pusatnya semua poli ya, Iya, ada di orang apotek. sakit ya obat ya. Iya betul. Ini bisa nih nggak usah nunggu. Jadi pakainya halo bro aja. Halo bro. Halo bro. Halo bro. Halo bro, jasa pengantaran obat. Jangan takut nunggu nih, nggak apa-apa. Pakai itu aja dok. Diantar nanti Nanti diantar ke rumah. ke rumah. Wow. Itu ada biayanya ya. Petugas Halo Bro standby di dekat loket pendaftaran dan customer service nanti ada di daerah situ. Nanti paling ada biayanya sekitar 15.000 kalau nggak salah. Iya. Terus ini ada lagi layanan ESWL ini atau pecah batu ginjal tanpa pembedahan menggunakan layanan ESWL di RSI Muhammadiyah Tegal. Biasanya laki-laki sih dok yang punya beginian. Iya. Ya kan, Dok? Jadi ESWL ini prosedur untuk mengatasi penyakit batu ginjal dengan menggunakan gelombang kejut. Gitu. Jadi nggak usah operasi nih dok. Nggak usah operasi Nggak ya. usah. Iya. Oh, Bisa jadi pakai sudah ada SWL. Alatnya yang Ada. canggih seperti itu Iya. ya. Nanti ketemu sama dokter urologi. Ya. Namanya dokter Farid. Dokter Farid. Iya. Itu. Prakteknya sore ya dok. Praktiknya sore. Sore. Kalau yang siang itu hari Sabtu. Sabtu sekitar jam 10 pagi. Tapi kalau sore itu dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Itu beliau sore. Sore. Iya. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sorenya sekitar 4:30, pukul 4:30 dok. Terus ini ada lagi nih dok, poliklinik spesialis jantung. Jadi ini ada dengan dokter Yanuar setiap hari dari mulai jam 9. Jam 9 Iya. setiap hari. Setiap hari. Nanti bisa juga nih echo atau echo itu apa ya? USG jantung dokter. Oh, Iya. Iya, para sahabat kalau misalnya kita ada keluhan keluarga atau orang tua ya dok, mengeluh di bagian dadanya tuh sakit, coba periksa aja ke poli jantung. Nanti ketemu sama dokter Yanuar dan aja poli gigi dokter. Oh, iya, Wah, nih poli gigi nih. Poli gigi sekarang ada 3 dokter sahabat. Kalau yang pagi, siang, mohon maaf siang, itu sekitar pukul 10.30 dengan dokter Farah setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Untuk yang sore atau siang itu ada dengan dokter Irsyad hari Senin, Kamis, Jumat ya dok. Iya. Itu jam 2 ya dokter? Jam 2. Jam 2. Itu dimulai dari jam 2. Monggo barangkali mau
daftar boleh banget ya dok. Boleh. Boleh Monggo, banget. monggo. Yang Silakan. ketiga sama dokter Nisa. Dokter Nisa mulai agak sore, hari Selasa, Rabu, sama Sabtu. Jadi Selasa sama Rabu itu jam 4 sore, kalau hari Sabtunya jam 2 siang. Gitu. Buat sahabat nih yang pengen konsul, pengen nanya-nanya ini itu boleh. Boleh, ada 3 dokter. Cus aja langsung ke Singkil ya dok. Iya, betul sekali. Jadi itu umum BPJS ya Mbak ya? Boleh, Berarti? umum BPJS Umum BPJS bisa. bisa menerima. Kalau BPJS berarti tetap minta rujukan dokter. Oh, minta Iya, rujukan. Iya, betul. begitu ya. Kira-kira begitu Ya. iklannya. Oke, kita nanti ketemu lagi insya Allah ya dokter. Begitu Allah, info semoga. yang sudah kita berikan ya dok. Semoga bisa jadi ini nih ilmu baru ya dok, Ya, pengetahuan semoga, dan bisa dilaksanakan nih di hari-hari keseharian kita. keseharian ya bisa Gitu. dipraktekkan Bisa ya, dipraktekkan. agar Betul. kesehatan gigi dan mulut kita itu semakin bagus lah. Betul sekali. Begitu kira-kira para sahabat PKU. Kita pamit undur diri. Ya, pamit lah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf barangkali ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Dari saya Ayu Hidayah, mohon undur diri dan dokter Dr. Irsad Gani Setiawan, saya juga mohon maaf apabila penyampaian saya dirasa kurang tepat atau kurang lengkap ya. Mohon dimaafkan. Ya, monggo. Terima kasih. Sama-sama, atas terima perhatiannya kasih. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.